ini berdasarkan simulasi surat suara. Jadi kalau kita bandingkan, lagi-lagi Bapak sekalian, ini survei sebelum debat capres ketiga. Jadi kalau kita bandingkan, dibanding survei tatap muka bulan lalu, terjadi stagnasi buat elektabilitas paslon 02. Ya, perolehannya sekitar 45,8%, artinya stagnan. Sementara ada dinamika positif buat Anies Baswedan, naik dari 22,8 ke 25,5% kalau saya bulatkan. Sementara tren negatif buat paslon 03 masih berlanjut. Nah ini kesimpulannya begitu. Nah pertanyaannya, apakah stagnasi buat paslon 02 ini berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya, berarti kemungkinan 2 putaran terbuka. Tapi kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, nah, ini hints saya ya, karena nanti kita akan rilis lagi yang survei telepon, itu berarti kemungkinan 1 putaran masih terbuka buat paslon 02. Yang bisa saya simpulkan dari data ini adalah 1 putaran belum tentu, 2 putaran juga belum tentu, tetapi kalau terjadi 2 putaran, kemungkinan besar paslon 02 yang lolos. Yang belum clear adalah siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi 2 putaran. Itu belum clear. Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama. Meskipun secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi 1 putaran masih terbuka kemungkinannya, tergantung konstelasi yang terjadi 1 bulan terakhir. Next. Nah, sekalian bisa cek di situ. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, tapi yang menarik kalau Bapak sekalian bisa cek alasan-alasan memilih capres-cawapres buat Pak Prabowo itu, alasan yang paling pertama adalah tegas, berwibawa, berlatar belakang militer itu 24,8%. Alasan yang lain itu berkaitan dengan Jokowi. Coba lihat di situ ya. Melanjutkan program Pak Jokowi, banyak mereka yang memilih karena alasan ini memilih Pak Prabowo. Kemudian banyak juga yang memilih Pak Prabowo karena ada Gibran, itu 4,8%. Pemilih Pak Prabowo berasal dari segmen ini. Sementara Mas Anies kekuatannya dari aspek kepintaran dan ingin ada perubahan. Mas Ganjar masih kuat di kalangan mereka yang menganggap perhatian pada rakyat penting dimiliki seorang capres. Next. Nah ini penting saya sampaikan karena ini berkaitan dengan putaran pertama jadi atau tidak. Jadi salah satu variabel yang menentukan apakah terjadi 1 putaran atau tidak adalah tingkat kemantapan dalam memilih. Dan itu diukur dengan pertanyaan seberapa besar atau kecil untuk berubah pilihan. Nah dari sini kita punya informasi, mereka yang mengatakan kecil atau kemungkinannya atau hampir tidak mungkin berubah, itu kita sebut sebagai basis pemilih kuat. Sementara yang mengatakan besar atau sangat besar berubah pilihan, kita sebut sebagai basis pemilih lemah. Dari data meskipun selisihnya dalam margin of error, pemilih Anies itu cenderung lebih kuat. Lebih kuat dalam pengertian kecil kemungkinannya berubah pilihan. Sementara pemilih Pak Prabowo sedikit lebih lemah. Ya, hanya 82,6% pemilih Pak Prabowo yang mengatakan kecil kemungkinannya untuk berubah. 15% sama dengan Mas Ganjar. Ya, basis pemilih Mas Ganjar itu bisa berubah pilihan. Jadi 2 ini, kalau misalnya ada perubahan pilihan, terutama di basis Pak Prabowo dan Mas Ganjar, terutama buat Pak Prabowo, dan itu bisa mengurangi dukungan buat Pak Prabowo di hari H nanti. Kalau misalnya pemilihnya sebagian pindah. Nah, next. Nah ini trennya, jadi dari tren ini kelihatan tren basis kuat meskipun kita tahu gitu ya, pemilih Pak Prabowo masih lebih banyak gitu ya yang kuat, tetapi lagi-lagi terjadi stagnasi tren basis kuat Pak Prabowo, sementara tren penguatan pemilih Mas Anies yang kecil kemungkinannya berubah itu mulai menyalip tren pemilih kuatnya Mas Ganjar. Sebaliknya gitu ya, kalau kita lihat tren pemilih lemahnya, yang menarik di sini pemilih lemah Pak Prabowo itu masih lebih banyak dibanding 2 pemilih yang lain dari total populasi ya. Dan kita lihat di situ pemilih lemah Mas Anies maupun Mas Ganjar secara populasi makin menurun, ya, artinya makin kecil terjadi perubahan
dari basis pendukung Mas Anies maupun Mas Ganjar dari sisi total populasi, tetapi pemilih lemah Pak Prabowo masih lebih banyak ketimbang basis pemilih lemah Anies maupun Ganjar. Next. Nah ini head to head. Nah bagaimana kalau terjadi 2 putaran? Per hari ini masih kabar baik buat paslon 02, siapapun lawannya. Kalau melawan Mas Anies di putaran kedua, Pak Prabowo masih unggul. Ya. Trennya bisa dicek sebelah kanan. Ya. Next lagi, ini asumsinya Pak Prabowo gagal. Just in case ada kejadian luar biasa, tiba-tiba Pak Prabowo nggak lolos putaran kedua. Pertanyaannya, pendukung Pak Prabowo cenderung lari kemana? Ternyata sedikit lebih banyak yang lari ke Ganjar, tetapi secara statistik tidak berbeda antara elektabilitas Anies versus Ganjar. Berimbang di sini. Meskipun kalau kita lihat tren sebelah kanan, ada tren penurunan suara buat Mas Ganjar jika berhadapan head to head melawan Anies, ya, warna merah itu. Next. Ini tren kalau misalnya Pak Prabowo lawan Ganjar, Anies gagal putaran kedua. Ternyata Pak Prabowo juga per hari ini masih unggul dibanding pemilih Mas Ganjar jikalau pemilih Mas Anies tidak mendapatkan Mas Anies lolos di putaran kedua. Lebih banyak pemilih Anies yang lari ke Pak Prabowo. Next. Nah ini basis pemilih masing-masing paslon. Jadi Bapak sekalian bisa cek di situ. Yang menarik adalah beberapa perubahan krusial, terutama di etnik Jawa. Jawa dulu adalah basis Mas Ganjar, sekarang pemilih Jawa lebih banyak yang lari ke Prabowo Gibran. Batak juga demikian. Kalau Sunda bukan hal yang mengagetkan ya Markus ya, karena kita tahu Sunda berkali-kali ya memilih Pak Prabowo dalam Pilpres. Nah ini yang mungkin menarik juga, Gen Z, mereka yang usianya di bawah 26 tahun dan punya hak pilih, itu sangat kuat berada di bawah mendukung Prabowo Gibran. Kemudian NU 49,4%. Kenapa NU saya sebut khusus ya? Karena penting jumlah pemilih Muslim yang merasa dekat dengan NU 53,9% itu memberikan pilihan kepada Prabowo Gibran. Sementara pemilih Muhammadiyah dan ormas lainnya, meskipun Pak Prabowo unggul, tetapi keunggulannya tidak mencapai 50%. Anies mendapatkan dukungan yang cukup besar di kelompok itu. Nah, yang menarik adalah pemilih non-Muslim terbelah antara pemilih non-Muslim yang mengalirkan dukungan ke Pak Prabowo Gibran dengan Mas Ganjar. Kemudian dari sisi pendidikan, pemilih yang berpendidikan kuliah atau ke atas itu terbelah antara Anies dan Pak Prabowo, tetapi Anies kurang kuat di kalangan pemilih yang pendidikannya rendah, yang pendidikannya SD. Lebih banyak yang memilih Prabowo ketimbang ke Anies maupun ke Ganjar. Ya, ini sebelah kanan bisa dicek di situ. Intinya kira-kira misalnya dilihat dari sisi desa kota, Mas Anies dan Pak Mas Ganjar itu agak kurang dukungan di segmen pemilih desa. Pemilih desa lebih kuat yang memilih para Prabowo Gibran. Sementara di kota pun Pak Prabowo Gibran cukup kompetitif di angka 43%. Next. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.